Halo, hari ini saya akan membuat cake dekorasi. Ini cake-nya sudah saya poles agar menghemat waktu ya, karena poles itu kan biasanya teman-teman udah tahu semua caranya, dan kalau belum tahu nanti bisa lihat di link yang sebelum ini sudah ada. Saya sudah ada pelajaran untuk memoles dasar cake. Hari ini saya akan membuat bunga buttercream. Bunga buttercream nanti ada terdiri dari 4 jenis bunga yang akan saya buat. Dari sepuit nomor 127 seperti ini nanti akan dijelaskan. Kemudian 104 untuk mawarnya, kemudian ada 81 untuk krisan. Kemudian untuk daunnya saya pakai 352. Nah, 352 untuk daunnya. Kemudian ada untuk rose bud, saya pakai nomor 7, tapi biasanya setiap pabrik yang mengeluarkan ukuran itu biasa berbeda. Jadi kira-kira saja antara 5 sampai 7. Kira-kira lubangnya segini ya untuk rose bud. Kemudian yang ada yang nomor 4, dan ini juga antara ya, karena setiap merek itu berbeda sehingga ukuran lubangnya juga berbeda. Jadi bisa pakai antara 4 atau 3 atau 2 ya. Dan kadang-kadang saya juga nggak pakai sepit kalau lubang aja, bisa pakai hanya contong sepit yang digunting bolong aja juga bisa ya. Kita akan mulai untuk membuat bunganya. Dan untuk pakunya saya pakai paku yang ini, yang dari stainless bisa, dan ada juga yang dari plastik bisa juga dipakai ya. Kemudian kertasnya saya nggak pakai kertas wax paper seperti punyanya luar negeri, saya pakai yang kertas bakpao aja yang mudah didapat, atau pakai kertas roti juga boleh, dipotong kecil-kecil. Pertama-tama saya akan membuat bunga blossom dulu. Nah, bunga blossom itu mudah sekali. Nah, pakainya sepitnya 104 atau 103 juga boleh ya. Hanya nanti hasilnya aja beda, lebih besar atau lebih kecil. Saat kita memotong contong sepit harus lebih besar dari lubangnya ininya ya. Kemudian bagian luarnya juga sama yang akan dimasukkan. Nah, pelotot sedikit kita keluarkan ya. Kemudian kita double dengan contong sepit sehingga waktu kita mau ganti warna atau mau mengganti buttercream, contong ini masih bersih ya. Kan kita harus hemat. Oke. Lalu cara pegangnya ya, cara pegangnya ini sudah bersih, ini diputar. Kalau kebanyakan saya lihat sekarang ada yang begini ya. Kalau begini itu biasa ininya juga sakit, tapi kalau saya sudah puluhan tahun nggak pernah megang sistem seperti ini. Saya megangnya sistem begini. Ini saya taruh di sini nih, tangan saya hold megang. Ini kalau menurut saya tidak merusak atau tidak menyakiti tangan ini, tapi secara kekuatan kita pegangnya ini lebih kuat untuk memencet buttercream ini ya. Kita keluarkan dulu sedikit untuk memastikan bahwa tidak ada udara di buttercream ini. Nah, tidak ada udara ya. Ini saya beri sedikit untuk ngelem fungsinya. Kita akan membuat bunga blossom. Nah, ini masih pakai sepit 104 ya, masih sama. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya ambil, saya letakkan di sini. Kita akan membuat bunga mawar. Saya pakai warna cherry red. Bikin bat tengah. Kemudian sepitkan.
kelopak 3, kemudian overlap ya, seperti ini overlap ya. Jika ingin bunganya mekar, jadi derajatnya ini sekitar 60 derajat. Jika ingin bunganya mekar, nanti hasilnya kelopak akan keluar. Tapi kalau ingin kuncup, otomatis speednya ini agak berdiri sedikit ya, dia akan nguncup. Ininya mawarnya nutup, tidak jeber. Tahu jeber ya. Ya, ini dia nutup, kuncup terus ya. Kelopaknya berapa banyak ya, itu saya tidak ngitung, asalkan kita kira-kira mau sebesar apa saja bunganya, kita kira-kira saja. Nah, begitu saya turun ini, otomatis kelopaknya yang atas bagian ini sudah langsung dia keluar nih. Nah, keluar ya. Oke. Bunga ketiga saya pakai warna merah tua di sini. Nah, merah tuanya ini saya ingin bikin gradasi pink tadi ya, saya taruh di sebelah, kemudian saya isi merah di sebelahnya. Ini bunga ketiga saya pakai 127, kita buat mawar yang besar ya, sama pakai bat. Ini gradasinya saya pakai warna duanya di kanan dan kiri. Kita bikin speednya overlap ya. Nah, ini kita akan membuat bunga krisan. Bunga krisan saya pakai speed nomor 81 atau 80 juga bisa ya. Kalau 80 dan 81 bedanya hanya di lubang ininya. Ininya lebih besar dan lebih kecil aja ya. Pertama-tama kita beri dasaran dulu. Dasarannya boleh apa saja, asal aja enggak apa-apa ya. Dasarnya seperti ini, besar lagi dikit. Oke, ininya jangan lupa dibersihkan dulu, dilap. Nah, kita mulai dari tengah. Jika teman-teman belum bisa membentuk lingkaran ini dengan baik, bisa diberi tanda dulu ya. Kemudian keluar. Nah, bunga krisan ini ada dua jenis atau beberapa jenis. Ada yang kuncup, ada yang mekar. Ini saya bikinnya mekar. Nah, saya bikinnya mekar, ada pendek sedikit, nggak apa-apa. Kemudian tengahnya diberi putik, saya nggak pakai sepuit ya, kalau mau pakai sepuit juga bisa, yang nomor 2, sepuit nomor 2, tapi ini saya nggak pakai sepuit ya. Lah, dipasangkan di sini, disepitkan di sini, kecil-kecil aja seperti rumput. Ini untuk putiknya. Nah, ini saya memang maunya soft warnanya, jadi warnanya agak pucat ya. Kalau teman-teman mau buat yang agak tua, silahkan. Hijau tua dan hijau muda ya, saya tutup. Kemudian supaya warnanya bagus, ini sudah rata ya, ini saya pencet,
Saya masukkan ke dalam, saya aduk sedikit, cuma dua kali aja. Jadi saat disepitkan warnanya keluarnya sudah gradasi, kelihatan garis-garisnya, tidak sebelahan persis tapi dia mencampur. Ya, ini kita mau masukkan buttercream warna daun, pakai sepuit 352. Seperti biasa kita potong ujungnya, kita masukkan spuitnya. Nah, spuitnya warnanya keluar dua gini, separuh sebelahan ya, bersebelahan. Cara pakainya speed 352 itu seperti ini ya, bukan gini ya, jadi lubangnya tidak kelihatan dari depan, justru kebalikannya seperti ini. Ini saya pakai speed kerang nomor 20. Aku akan menghias bagian atasnya. Pertama-tama saya lingkari dulu. Ini untuk menahan bunganya ya. Setelah itu kita ambil bunga, kertasnya dilepas, diletakkan di sini. Kalau saya lebih suka membentuk lingkaran dulu. Nah, tapi sebelum lingkaran tertutup, sebaiknya yang bagian dalam diletakkan dulu, bagian dalam sini. Ingat, waktu meletakkan bunga, gunting ini jangan menyentuh kelopak yang lain ya, sebisa mungkin dihindari. Saya mau hias rosebud. Pertama-tama saya kasih daun dulu, asal aja, enggak apa-apa, asal aja. Nah, yang ini bagian ini saya mau kasih daun bunga kecil-kecil ya. Ini saya kasih rosebud dulu ya. Ini tadi setelah saya pakai rosebud pakai ini, lubang ini biasa gini ya, lalu saya tumpuk dengan yang warna, tapi ini harus dihaluskan ya, benar-benar halus. Saya tusukkan ke lubang ini, ke bat ini, masukkan sedikit, kemudian saya pencet sampai dia pecah. Jadi itu dia seperti kuncup mawar. Masukkan sedikit, tusuk, terus ditekan sampai pinknya ini, warna pinknya keluar, jadi dia pecah. Ini seperti bunga ya. Kemudian yang sebelah mau saya kasih titik-titik putih. Bagian samping kita beri daun sedikit. Yang celah-celah yang kosong ini ya, kan kita tukang dekor, jadi kuenya harus tampak bagus dari segala sisi, nggak boleh hanya satu sisi saja yang kelihatan bagus. Ya, ini finishing touch. Finishing touch adalah kita menempelkan bunga yang tadi sudah kita masukkan di kulkas tadi nih ya. Baru kita lepaskan untuk diletakkan di bagian yang kita ingin memberikan aksen kuning, misalnya di sini. Di sini dah.
Kemudian ada bunga blossom, kita tempelkan di sini. Tekan sedikit ya, nggak boleh ngambang atau nggak menyentuh dasar, jadi harus ditekan sedikit agar agar waktu dibawa ke pelanggan itu tidak jatuh. Ini sudah selesai kuenya. Jika mau nambah tulisan happy birthday, bisa kasih berupa tancapan di tengah atau bisa ditulis di sampingnya.